cerah, salam bahagia, salam semangat dari kami mahasiswa KKN PPM UGM 2021 Desa Bohol Kabupaten Gunung Kidul. Kali ini kami akan membagikan informasi tentang pemberian MPASI pada anak dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran dan kualitas kesehatan anak serta memperbaiki asupan gizi pada anak. Menurut WHO dan UNICEF, lebih dari 50% kematian anak balita terkait dengan keadaan kurang gizi. 2/3 di antara kematian tersebut terkait dengan praktik pemberian makan yang kurang tepat pada bayi dan anak, seperti tidak dilakukan inisiasi menyusui dini dalam 1 jam pertama setelah lahir, dan pemberian MPASI yang terlalu cepat atau terlalu lambat diberikan. Keadaan ini akan membuat daya tahan tubuh anak menjadi lemah, sering sakit, dan gagal bertumbuh dengan baik. Berikut merupakan rekomendasi menurut Global Strategy on Infant and Child Feeding terkait pola pemberian makan terbaik bagi bayi dan anak sejak lahir sampai usia 24 bulan. Yang pertama, menyusui segera dalam waktu 1-2 jam pertama setelah bayi lahir atau inisiasi menyusui dini. Yang kedua, menyusui secara eksklusif sejak bayi lahir sampai bayi berusia 6 bulan. Yang ketiga, mulai memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI yang baik dan benar sejak bayi berusia 6 bulan. Dan yang keempat, tetap menyusui sampai anak berusia 24 bulan atau lebih. Tahukah Bunda, kebutuhan energi dan nutrisi anak hingga usia 6 bulan dapat tercukupi oleh pemberian air susu ibu atau ASI saja loh. Untuk pemberian MPASI dapat diberikan apabila ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi untuk usia lebih dari 6 bulan. Nah, sebenarnya apa sih MPASI atau makanan pendamping ASI itu? Menurut Asosiasi Dietitian Indonesia tahun 2014, MPASI merupakan makanan atau minuman selain ASI yang mengandung zat gizi yang diberikan kepada bayi selama periode penyampihan atau complementary feeding, yaitu pada saat makanan atau minuman lain diberikan bersamaan dengan pemberian ASI. Untuk pemberian MPASI sendiri diberikan pada usia 6-24 bulan ya Bunda. Apa saja sih strategi pemberian MPASI pada anak? Yang pertama, tepat waktu. Berikan MPASI ketika ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi untuk usia sekitar 6 bulan. Yang kedua, adekuat. MPASI yang diberikan memenuhi kebutuhan energi, protein, dan mikronutrien pada anak. Yang ketiga, aman dan higienis. Proses persiapan dan pembuatan MPASI menggunakan cara, bahan, dan alat yang aman serta higienis. Dan yang keempat, diberikan secara responsif. MPASI diberikan secara konsisten sesuai dengan sinyal lapar maupun sinyal kenyang pada anak. Nah, kapan sih bunda-bunda semua dapat mulai memberikan MPASI kepada anak? Yang pertama, ketika anak dapat duduk dan menahan kepalanya sendiri dengan tegap. Yang kedua, ketika anak menunjukkan ketertarikan terhadap makanan dan mencoba meraih makanan. Dan yang ketiga, ketika anak mulai menunjukkan tanda-tanda lapar dan tidak tenang walaupun ibu sudah memberikan ASI secara rutin. Bagaimana sih tekstur MPASI yang tepat? Yang pertama, puree untuk usia 6-9 bulan, yaitu makanan yang dihaluskan hingga menjadi bubur kental. Yang kedua, mash untuk usia 6-9 bulan, yaitu makanan yang dilumatkan hingga halus. Yang ketiga, minced untuk usia 9-12 bulan, yaitu makanan yang dicincang halus.
Yang keempat, chop untuk usia 9 sampai 12 bulan, yaitu makanan yang dicincang kasar. Yang kelima, finger foods untuk usia 9 sampai 12 bulan, yaitu makanan yang dapat dipegang oleh anak. Dan yang keenam, makanan keluarga untuk usia 12 sampai 23 bulan, yaitu makanan yang dihaluskan seperlunya saja ya Bunda. Lalu, hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan? Yang pertama, protein hewani dan nabati diberikan sejak anak berusia 6 bulan. Telur, daging, dan ikan diberikan dalam keadaan yang benar-benar matang ya Bunda. Untuk pemberian jus buah tidak disarankan untuk anak berusia di bawah 1 tahun. Madu diberikan setelah anak berusia 1 tahun. Pastikan kebersihan tangan anak sebelum memulai makan ya Bunda. Hindari juga pemberian makanan dengan kadar lemak tinggi, pemanis, dan penyedap rasa tambahan. Untuk talenan juga harus dipisahkan ya Bunda, yang digunakan untuk memotong bahan mentah dan memotong bahan matang. Perhatikan kebersihan tangan dan peralatan dalam mempersiapkan MPASI. Dan yang terakhir, minyak, mentega, atau santan dapat digunakan sebagai penambah kalori bagi anak. Setelah bunda-bunda semua paham pentingnya MPASI untuk buah hati tercinta, sekarang kita belajar mengenai porsi makan bayi dan anak melalui permainan Emo-Demo. Tujuan permainan, ibu belajar bahwa anak membutuhkan makanan yang beragam dan bergizi tinggi untuk tumbuh kembangnya. Ibu belajar bahwa porsi makanan anak harus seimbang, tidak hanya nasi saja. Pesan kunci, anak membutuhkan makanan yang beragam dan bergizi tinggi untuk tumbuh kembangnya. Porsi makanan anak harus seimbang, tidak hanya nasi saja yang banyak. Alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain permainan piring anak, kartu piring, dan kartu salah benar. Apakah Bunda sudah siap dengan permainan Emo-Demo porsi makan bayi dan anak menggunakan kartu permainan piring anak? Kalau sudah, kita mulai sekarang. Bunda bisa bermain secara berpasangan ya, dan setiap pasang akan diberi satu kartu permainan piring anak. Kartu permainan piring anak ini terdiri dari 3 macam warna Bunda. Yang pertama, warna putih diibaratkan sebagai nasi. Warna merah diibaratkan sebagai lauk pauk hewani maupun nabati seperti daging, ayam, ikan, dan tempe. Untuk warna hijau diibaratkan sebagai sayur dan buah. Untuk kartu permainan piring anak ini akan bunda-bunda semua susun sesuai dengan porsi makanan yang biasanya bunda berikan kepada anak sehingga terlihat warna putih, merah, dan hijau. Cara permainannya adalah warna-warna ini dapat diputar untuk menggambarkan banyaknya jenis makanan dalam piring yang dimakan oleh anak. Sekarang silahkan bunda semua menyusun piring mainan seperti porsi yang biasa bunda berikan kepada anak. Setelah selesai, sekarang kita lanjut ke permainan kedua. Apakah bunda sudah siap? Baik, kalau sudah langsung kita mulai saja ya bunda. Di sini sudah terdapat 2 kartu piring nih bunda, milik kartu piring anak Ibu Sri dan kartu piring anak milik Ibu Rumpi. Menurut bunda semua, di antara kedua piring makan tersebut, manakah yang benar dan manakah yang salah? Serta apa sih perbedaan antara piring Ibu Rumpi dengan piring Ibu Sri bunda? Jawablah dalam 10 detik. Jawabannya adalah kartu piring milik Ibu Sri benar dan kartu piring milik Ibu Rumpi salah. Bagaimana bunda? Apakah jawabannya sudah benar? Jika salah, tidak perlu khawatir karena kita sama-sama belajar. Jadi, pada kartu piring anak milik Ibu Sri, tampak ya bunda bahwa jumlah nasi, sayur, dan lauknya seimbang.
Sedangkan pada milik Ibu Rumpi, tampak bahwa jumlah nasinya terlihat lebih banyak dibandingkan dengan jumlah sayur ataupun lauknya. Nah, setelah kita melihat piring nasi anak Ibu Sri dan Ibu Rumpi, seperti apakah sih makanan yang seharusnya ada pada piring anak kita? Porsi nasi, lauk, dan sayur atau buah harus seperti apa, Bunda? Apakah porsi makan untuk anak sudah sesuai? Kalau masih belum sesuai, tidak apa-apa Bunda. Kita sama-sama belajar ya, dan segeralah perbaiki agar anak tetap mendapatkan nutrisi dan gizi yang sesuai dengan kebutuhannya. Baik, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Anak membutuhkan makanan yang beragam dan bergizi tinggi untuk tumbuh kembangnya. Porsi makanan anak juga harus seimbang ya Bunda. Tidak hanya nasi saja yang banyak, tetapi untuk lauk pauk, sayur, dan buah juga harus seimbang. Sampai di sini Bunda bincang-bincang dan pembagian informasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan banyak kekurangan. Dari kami undur diri, salam cerah, salam bahagia, salam semangat, sampai jumpa pada video lainnya.